Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Tuhan bisa pertemukan kami lewat Zoom ini, PMD ini Bapak. Semua oleh karena kasih, kemurahan, Tuhan Yesus dalam hidup kami bisa kami sehat, satu bertatap muka satu sama lain lewat Zoom ini. Itu tandanya dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini Tuhan mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, isi hatimu. Bapak, hamba bersyukur, terima kasih urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Sejauh suara firman-Mu diperdengarkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Bahkan sepanjang acara ini sampai kepada berbincang-bincang, Tuhan tidak mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Shalom. Dalam kasih Shalom. Yesus. Terima kasih buat Pak Manurung, Pak Mutar-Mutar. Terima kasih sahabat lama. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, Yang terima setia. kasih Bapak Tinambunan. Shalom. Terima kasih saya Pak Siregar. Pak Aritolang Amir. Haleluya. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Laskar-laskar Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum Bagaimana saya kabar sampaikan. Pak Ligi? Oh, shalom Pak Manurung. Sudah lama nggak ketemu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin sebagian belum kenal. Ya, saya ini pendeta Gomer Siahan, melayani di Lagu Boti, di dekat Danau Toba. Puji Tuhan. Ya, situ kita melayani, puji Tuhan. Ya, istri saya Boris Mangunsong, melayani di gereja GKA. Terima kasih, kita bersyukur singkat waktu. Ya, kita sambil saling membagi kebenaran Tuhan untuk lebih membagi berkat daripada firman Tuhan, memberitahukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa maunya Tuhan, apa visinya Tuhan, apa yang perlu kita laksanakan setelah kita lahir baru, setelah kita percaya Yesus. Ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lahir baru, kita dipanggil Tuhan, bukan duduk manis, bukan hanya menikmati berkatnya saja, tapi ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita datang kepada Yesus bukan hanya menerima mujizat, bukan hanya menerima kesembuhan, bukan hanya menerima berkat, bukan hanya menerima pemulihan, tapi ada tugas yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Ini tugasnya saudaraku dalam Tuhan, ya, karena maunya Tuhan, bagaimana manusia ini diselamatkan. Bagaimana manusia ini mengenal Dia lebih dalam. Ya, puji Tuhan lewat media apa ini, lewat Facebook, lewat media-media ini banyak, begitu gampang menyebarkan firman Tuhan. Itu luar biasa. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan Matius 28 ayat 19, ini udah sering kita baca. Saudaraku, ini tugas yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Kita ini harus jadi murid. Iya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan suruh kita, ya, disuruh pergi, go, keluar, pergi. Ya, beritakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi
Tuhan katakan harus sampai kepada murid. Murid itu adalah siap diajar, siap didisiplin, siap ditertibkan. Ini bagaimana supaya bangsa-bangsa ini menjadi murid Yesus. Ya, Tuhan katakan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan tak berkesudahan. Tuhan perintahkan kita, tapi Tuhan sertai kita. Dia tidak memerintahkan tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan suruh kita, Tuhan perintahkan kita, tapi Tuhan campur tangan dengan tanda-tanda ajaib dan penyertaan Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan, ya. Di daerah saya ini walaupun mayoritas Kristen, tapi belum banyak yang percaya dengan Yesus. Di sini perlu disampaikan kebenaran kepada, makanya kan ajarlah mereka. Kita ingin mengajar mereka untuk lebih dalam mengenal Yesus. Karena banyak orang di sini Kristen, asal ke gereja kalau imannya bukan kepada Yesus. Asal Kristen dia, asal pergi ke gereja, tapi kalau imannya bukan kepada Yesus. Tapi imannya kepada berhala, kepada dukun, masih di situ keyakinannya. Di sini perlu kita ajar. Inilah fungsi gereja. Inilah fungsi gereja yang hidup harus berbeda, tidak terkontaminasi dengan dunia. Firman Tuhan berkata, jangan kau serupa dengan dunia, tapi kamu harus berbeda dan tampil beda untuk membawa jiwa kepada Yesus. Kalau kita serupa, kalau kita terkontaminasi, bagaimana caranya membawa mereka kepada Yesus? Orang samanya. Jadi kita ajar mereka, kita buat contoh teladan yang baik buat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, ya, walaupun dia belum walaupun dia masih Kristen tapi imannya bukan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ajarlah mereka. Ya, kita ajar mereka sampai mereka bisa menjadi murid Yesus. Kita ajar mereka untuk meninggalkan iman yang lama, meninggalkan ya tabiat-tabiat yang lama. Kita ajar mereka sampai mereka benar-benar mengenal Yesus. Saudara kasih nama Tuhan, bahwa dikatakan pergi. Gereja itu harus pergi memberitakan Injil. Kalau saya memberitakan Injil masih tahap kecil, skop kecil, artinya bikin KKR kecil-kecilan di desa-desa, ya bawa speaker aktif 2, itu aja masih. Tapi itu lebih efektif saya lihat kalau kita buat kegiatan seperti itu di desa-desa, karena kita jemput bola. Kalau kita buat kegiatan KKR pertamiangan di kota, orang desa nggak datang. Ya, walaupun di perkosaannya nggak datang, tapi kita jemput bola. Begitulah cara kita, metode kita yang Tuhan percayakan kepada saya untuk mendekati masyarakat, mendekati jiwa-jiwa. Kita buat dengan skop kecil ini, buat KKR kecil-kecilan di desa-desa, ya dengan event ini, dengan kegiatan ini bisa kita komunikasi dengan masyarakat. Bisa tanya jawab, bisa kita dekati mereka. Dengan cara seperti itu baru kita follow up. Ada gereja hidup di situ, ya udah kita serahkan kepada mereka. Itu fungsi gereja. Dan gereja ini adalah termasuk laskar Kristus, murid Yesus. Yang siap diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan saudara. Ya, saudara kasih nama Tuhan. Saya buka sedikit lagi, saudaraku nama Tuhan. Kita kan disuruh Tuhan pergi. Kita adalah tentara Kristus. Kita adalah murid, prajurit. Bagaimana sikap kita sebagai prajurit? Sikap kita sebagai murid Tuhan, sebagai prajurit Kristus,
Karena Yesus itu adalah komandan kita yang memerintahkan kita. Tadi firman Tuhan, pergi. Itu perintah komandan. Pergi, beritakanlah Injil. Jadi ini mulai gereja harus bereaksi, tidak hanya lagi duduk manis, saudaraku nama Tuhan, tapi kita harus bergerak di dalam melakukan, melanjutkan misinya Kristus untuk membuat suatu reformasi, saudara. Ya, buat jiwa-jiwa yang masih banyak terbelenggu, saudaraku. Nama Tuhan, saya baca sedikit lagi 2 Timotius 2 ayat 4 ini, saudara. 2 Timotius 2 ayat 4 ini menjadi prinsip saya, pegangan saya untuk beritakan Injil. Saya baca saudaraku 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi firman Tuhan berkata, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, hanya mencari keberkenanan kepada komandan. Ini yang perlu saya minta kepada Tuhan. Bagaimana supaya aku berkenan? Hamba yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan hamba yang malas, tapi hamba yang berkenan. Hamba yang layak. Kalau saya katakan, Tuhan layakkan hambamu. Perintahkan hambamu. Ya, puji Tuhan. Jadi sebagai prajurit kita harus siaga. Harus siap kapan disuruh Tuhan. Kapan diperintahkan, tanpa memusingkan soal-soal penghidupan. Kita nggak perlu dipusingkan dengan penghidupan. Karena Tuhan tanggung jawab dengan hal itu. Ya, kita nggak perlu dipusingkan dengan dunia ini. Dengan keadaan kita. Karena Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Jangan cemas. Karena Tuhan ambil bagian dalam diri kita. Jadi kita sebagai prajurit, tanggung jawab komandan kita. Yang pergi kita, go, pergi. Jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Ya, tapi saudara kasih nama Tuhan, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan, menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang tunduk sama Tuhan, yang siap diperintahkan oleh Tuhan, yang siap disuruh oleh Tuhan, siap diperintahkan oleh Tuhan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi puji Tuhan, saudaraku nama Tuhan, ini yang perlu sedikit renungan kita pada pagi hari ini, yang saya buat dari 2 Timotius 2 ini. Kita sebagai prajurit yang tangguh, yang berkenan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan, puji Tuhan, saudara kasih, ya saya menyampaikan firman Tuhan tidak panjang lebar, hanya sedikit saja berhubung karena istri saya juga kurang sehat, mau dibawa check up hari ini ke rumah sakit. Ini juga mohon doanya, topangan doa Bapak Ibu, istri saya yang kurang sehat saat ini, ya mau saya bawa ke rumah sakit. Saudara kasih nama Tuhan, ya karena saya sudah dibilang Pak Amir untuk membagikan firman Tuhan, ya udahlah sedikit banyaknya saya sampaikan aja. Ya, biar nanti Tuhan ambil bagian. Jadi puji Tuhan, saya mohon topangan doa buat istri saya Mari Cibur Simangunsong. Ya, saya percaya doa kita didengar Tuhan. Ya puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Haleluya, kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur. Bapak pagi hari ini walaupun firman Tuhan yang singkat, hamba-Mu sampaikan, Bapak, buat jumpa gelap pagi hari ini, memberitahukan kami adalah murid Yesus yang berkenan kepada Tuhan, yang siap diperintahkan Tuhan.
Dan itulah fungsi gereja untuk memenuhi misinya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua lagi. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Hamba-Mu tetap berdoa buat istri saya disembuhkan di jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu terus mengalir buat kami. Pakai Tuhan, guru PMD ini Bapak, pakai menjadi berkat. Peduli misi desa Tuhan. Desa-desa membutuhkan uluran tangan. Desa-desa Bapak menantikan uluran tangan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya pakai grup MD ini Bapak. Urapi dan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Gomersiaan dan menjadi doa